Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Termasuk orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan kita mendendam lalu menjerumuskan dia masuk neraka. Itu enggak. Maka lesan dari hati yang mencintai nggak bisa mendoakan yang dia. Biarpun dia sesehat apapun, dia pilihannya adalah semoga dia tobat. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau tidak akan balik ke kita. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Dengan putusan ini Rizik tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Maka biasakan kita mendoakan dengan kebaikan, itu kita terlatih. Melatih diri kita, bahkan semarah apapun. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau tidak akan balik ke kita. Sidang pembacaan penolakan banding Rizik Syihab berlangsung tertutup di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi tadi. Penolakan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonis Rizik 4 tahun penjara dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Adalah menguatkan menerima permohonan banding dari para terdakwa dan juga penuntut umum, dan yang kedua menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding. Intinya sebetulnya hanya demikian. Pertama, kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Yang kedua, didengar orang lain itu juga tidak nyaman. Tak ada baiknya. Maka hari ini sudahlah. Goodbye dengan caci maki, goodbye dengan kutukan. Nasib Rizik sepertinya tidak bisa diubah lagi dalam hal upaya untuk membebaskan diri dari jeratan hukum kasus tes swab di RS Umi. Rizik pada tingkat pertama divonis 4 tahun penjara. Rizik dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi sehingga menimbulkan keonaran. Rizik tidak terima dengan vonis tersebut dan memutuskan mengajukan banding, dan hasilnya mengenaskan. Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta menolak permohonan banding Rizik. Artinya Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab RS Umi Bogor. Perkara nomor 210 juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210 pidana kasus tahun 2021 PT DKI di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 PT DKI, kata pejabat humas PT DKI Binsar Pamupopak Pahan. Selain Rizik, PT DKI juga menguatkan vonis Hanif Alatas atau menantu Rizik dan Dirut RS Umi Andi Tatat. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara.
Nah, Rizik masih memiliki jalan terakhir, yaitu mengajukan kasasi ke MA. Rizik mungkin akan mengambil jalan ini karena dia bukan Ahok yang ketika divonis 2 tahun penjara tidak pernah mengajukan banding. Rizik berbeda. Rizik penakut dan tidak pernah mau terima kesalahannya sendiri. Tapi prediksi saya, hasilnya tetap tidak akan berubah. Rizik hanya buang waktu dan tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan Rizik akan menghabiskan hidupnya selama 4 tahun di penjara. Yang artinya kita akan aman dan tidak akan mendengar adanya isu demo besar. Kalau ada pun itu hanya demo kecil dari gerombolan pendukungnya yang tak ada otak itu. Bisa jadi Pilpres 2024 nanti juga akan aman dari keributan dan cekcok yang tidak perlu. Rizik benar-benar ditumbangkan sampai tak berkutik. Pengikutnya pun dibikin kocar kacir, ormasnya pun dibubarkan. Dulu enak-enak diundang Raja Arab Saudi sebagai tamu istimewa VIP, katanya hidup enak dan nyaman di sana. Malah milih pulang dan cari perkara, masuk penjara pula. Kekurangan dari hasil banding ini adalah vonis tetap 4 tahun. Akan jauh lebih baik jika hukumannya ditambah. 10 tahun cukuplah biar tua di penjara. Orang ini memang layak dan pantas hidup di sana. Kadang kasihan melihat orang ini, tapi kalau mengingat kelakuannya emosi pun mendidih. Apalagi ulah pendukungnya yang rata-rata kasar dan barbar. Buktinya adalah 4 polisi terluka akibat diserang massa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keempat polisi itu adalah Kabagorps Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur, Kasat Intel dan 2 anggota Sabara Polda Metro Jaya. AKBP Guntur sempat pingsan setelah dikeroyok massa, dipukuli dengan bambu dan ditendang. Kasat Intel Polres Jakpus mengalami luka akibat dipukul helm. Lalu 2 anggota Sabara Polda Metro Jaya terluka akibat terkena lemparan batu. Puluhan orang ditangkap akibat demo ricu ini dan 5 diantaranya membawa senjata tajam. Seperti biasa, mungkin Komnas HAM tidak akan bersuara terkait terlukanya polisi akibat barbarnya pendukung Rizik. Tapi kalau dibalik, maka Komnas HAM biasanya teriak polisi represif dan tidak berberi kemanusiaan. Sadarkah Anda yang bikin mual? Mengingat ini semua, rasanya ingin sekali melihat Rizik dihukum sampai minta ampun. Pendukungnya terlalu gila, sering berbuat anarkis, otaknya entah ditaruh di mana. Tiap kali demo selalu ada lemparan batu, membawa senjata tajam dan anarkis. Hanya karena kecewa dengan hasil banding, mereka berubah jadi seperti preman kalap. Hukum dan negara seolah tidak ada artinya di mata mereka. Makanya aparat tidak perlu terlalu kasihan dengan mereka. Menggunakan pendekatan humanis sama saja mengundang mereka untuk memandang rendah aparat. Makanya aparat seringkali jadi objek kemarahan mereka. Aparat kadang jadi bulan-bulanan. Sesekali memang gerombolan ini harus dibasmi. Peduli amat dengan komentar Komnas HAM. Jadi bagaimana menurut Anda?